Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini akan membahas tentang aplikasi konsep integral tak tentu di dalam ekonomi. Nah, yang kemarin tentang konsep integral tak tentu sudah kita pelajari dan kita ingat-ingat bagaimana tentang formulanya. Untuk yang pertama, aplikasinya dia pada fungsi biaya. Yang pertama adalah fungsi biaya. Biasanya biaya ini dia adalah kalau udah tahu biaya total. Jadi biaya total itu total cost ya. Biaya total sama dengan C fungsi C sama dengan fungsi Q. Oke. Nah, sedangkan biaya marginal ini biasanya dilambangkan dengan C ya. Biaya marginal dilambangkan dengan MC. Nah, C aksen turunan pertama. Ya, berarti DC DQ. Ya, atau F aksen dari Q. Nah, biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. Artinya berarti di sini C sama dengan integral MC DQ. Integral F aksen Q DQ. Langsung pada contoh. Yaitu diketahui MC, contoh 1 ya, MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Nah, tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Berarti kita menentukan C dan AC. Ya. Biaya total adalah C integral dari marginal cost di Q. Berarti integral ya 3Q kuadrat min 6Q plus 4 DQ. Jangan lupa yang kemarin kita integralkan berarti menjadi Q angka 3 ya, 2 plus 1 plus 3Q kuadrat plus 4Q plus K. Oke. Sedangkan untuk biaya rata-ratanya adalah ya C per Q. Berarti C-nya ini ya, C-nya ya. Kita turunkan berarti ya menjadi 3Q plus 4 plus K per Q. Oke, konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetapnya sebesar 4, maka ya, biaya tetapnya ya atau FC ya sebesar 4 akan menjadi C sama dengan Q pangkat 3 plus 3Q kuadrat plus 4Q plus Q. Plus 4. Oke, sedangkan AC-nya dia menjadi Q kuadrat plus 3Q
plus 4 per Q. Oke. Yang kedua adalah fungsi permintaan. Fungsi penerimaan. Yang kedua fungsi penerimaan, yang biasanya kita simpulkan dengan R atau revenue. Ya, penerimaan total. Ya, penerimaan total. Ya, R fungsi dari Q, kemudian penerimaan marginal MR, marginal revenue, berarti dia adalah turunan pertama dari penerimaan total, DR DQ. Ya, oke. Kemudian di sini berarti penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal, menjadi R sama dengan integral MR DQ F aksen Q DQ aksen. Oke. Langsung contohnya, contoh yang kedua. Oke. Yang kedua adalah penerimaan total R-nya. Ya, fungsi dari MR sendiri yaitu adalah 16 min 4Q. Ya. R menjadi integral dari MR DQ. Oke, berarti integral dari 16 min 4Q DQ. Kita integralkan menjadi 16Q ya, 16Q min 2Q kuadrat. Ya, oke. Berarti penerimaan rata-ratanya ya menjadi R per Q. R-nya ini ya dibagi Q, 16 min 2Q kuadrat per Q. Jika dibagi ya 2Q kuadrat ya menjadi 16 min 2Q. Oke. Dalam persamaan penerimaan total konstanta K adalah 0, sebab penerimaan tidak akan ada jika tak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Yang ketiga adalah fungsi utilitas atau kepuasan. Oke. Utilitas total. Ya. Utilitas total sama dengan U. Ya, fungsi sama fungsi dari Q, kemudian utilitas marginal yaitu MU. MU U aksen berarti itu DU DQ. Kemudian F aksen dari Q. Ya. Di mana utilitas total adalah integral dari ini, berarti sama ya seperti yang tadi ya, U integral dari MU DQ atau integral F aksen Q DQ. Oke, langsung contoh ya. Contoh yang ketiga ya, tentukan persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya MU sama dengan 90 min 10 Q. Oke. Utilitas totalnya berarti U di sini adalah integral dari MU DQ menjadi integral 90 min 10 Q ya, 10 Q ya. Oke, 10 Q DQ. Integral berarti 90 Q 10 1 plus 1 2 menjadi 10 bagi 2 5Q kuadrat.
Oke, ini ya. Seperti halnya produksi total dan bilangan total, di sini pun konstanta K sama dengan 0, sebab tidak ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang itu tak ada barang yang dikonsumsi. Nah, sekarang yang keempat adalah fungsi produksi. Oke, ya, produksi ya. Oke, fungsi produksi total itu ya P, fungsi dari X, sedangkan ya P adalah keluaran, X nya adalah masukan atau input. Produksi marginal, nah, produksi marginal MP, marginal sama dengan P aksen, berarti turunan dari produksi total, dP dx, F aksen X. Oke. Produksi total dia tak lain adalah integral dari marginal produk. Ya, P sama dengan integral dari marginal produk dx atau integral dari F aksen X dx. Ya, ini ya. Contoh yang keempat. Diketahui MP marginal produk, penerimaan produksi marginal sama dengan 18x min 3x kuadrat. Nah, produksi total berarti P ya, kita mencari P integral dari MP dx. Integralkan MP nya 18x min 3x pangkat 2, 18 bagi 2 ya, sorry dx ya di sini ya, 18 bagi 2 9, 9x pangkat 2 min 3 dia bagi 3, berarti ini x pangkat 3. Oke, betul ya. Sedangkan produksi rata-rata atau AP, average product ya, P dibagi dengan X. P nya sendiri adalah 9x pangkat 2 min X pangkat 3 per X ya. Ya, X ya. Akan menjadi 9x min X pangkat 2. Oke, dalam persamaan produk total juga konstantanya K sama dengan 0, sebab tidak akan ada barang yang dihasilkan jika tak ada input atau masukan. Nah, kalau yang contoh yang kelima ini dia adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Biasanya fungsi konsumsi dan tabungan ini ada pada makroekonomi, jadi ekonomi dalam lingkup yang besar. Kalau yang tadi contoh 1 sampai 4 dia adalah lingkupnya yang mikro. Oke, kita langsung saja. Berarti di sini ada konsumsi, ada tabungan, berarti C ya, dia adalah integral dari MPC DY atau Y plus K, gimana K itu adalah ya autonomous ya, K nya autonomous, sedangkan S nya delta MPS, bukan delta, integral MPS dy fungsi dari Y G ya, ini G plus K, sama dia autonomous sifatnya karena nilai dari MPC plus MPS sama dengan 1. Langsung contohnya yaitu
Tentukan sebuah konsumsi dan fungsi konsumsi dan tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui autonomous consumption-nya ya A-nya sama dengan ya 30 miliar. Kemudian MPC-nya sama dengan 0,8. Oke. Jadi kita substitusikan nilai yang C adalah integral MPC DY. Ya, berarti MPC ya 0,8 DY. Ini lebih mudah. Kita tambahkan berarti 30 ya. Jadi 0,8Y plus 30M. Kemudian S-nya sendiri integral dari MPS DY 0,2 DY ya. Yang ini nilainya negatif. Nah, oke. Terima kasih. Itu beberapa contoh aplikasi konsep integral di dalam ekonomi. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari matematika ekonomi. Tetap semangat karena pandemi masih belum berlalu. Semoga semuanya cepat berlalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.